Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan surat Al-Hujurat. Ya, terakhir kita membahas bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan manusia. Ya, ya, jika sesama orang beriman masih bisa mengalami apakah itu kebencian, apakah itu pelecehan, bahkan sampai saling membunuh. In ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. Ya, kebayang ya. Ya. Jadi diri manusia itu sendiri sudah ada potensi perselisihan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Diri manusia itu sendiri. Misalnya sesama orang beriman. Nah, apalagi di balik diri manusia ini ada potensi-potensi lain yang banyak ya. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan pola berpikir, perbedaan pola budaya, ya, perbedaan pendapat, berbagai macam potensi-potensi yang lain yang menguatkan diri manusia yang cenderung berselisih. La yabghi ba'duhum ala ba'din. Wa uhdiratil anfusu asyuh. Maka tepatlah jika Allah menjadikan al-ukhuwah yang kemudian dibungkus dengan inna akramakum indallahi atqakum, itu menjadi ibadah yang sangat spesial di sisi Allah ya. Dalam hadis sahih ya, mereka-mereka yang berukhuwah di sisi Allah akan dipanggil untuk ditempatkan di tempat-tempat yang istimewa. Ainal mutahabbuna bi jalali ya. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Manakah dulu orang yang saling mencintai karena Allah? Pada hari ini aku akan memberi naungan di hari mahsyar ini, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Dan itu diakui oleh Allah ya, syu'uban wa qabail. Ya, potensi perbedaan-perbedaan bangsa dan kabilah yang berarti akan berdampak kepada perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, ya, perbedaan pola pikir dan seterusnya. Ya. Tapi jika bisa dicairkan dengan in akramakum indallahi atqakum, ya, maka jadilah manusia itu di hadapan Allah adalah hamba-hambanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Maka bangsa Arab pada zamannya ya sangat terpukau oleh manhajul Islam di dalam menyatukan manusia ini ya. Diabadikan oleh Al-Quran di awal juz 4 surat Ali Imran wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Maka di dalam sejarah saat terjadi Fathu Makkah, ya terlepas itu settingan atau tidak, ya mau settingan mau tidak, itu bukti bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yaitu ketika Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan di atas Ka'bah. Ya tentu waktu itu ya nggak ada tangga ya. Ya gimana mengkiatinya? Ya. Maka seperti umumnya orang naik ke ketinggian jika nggak ada tangga sering naik ke pundak saudaranya ya. Ya. Dua orang jejer diinjek pundaknya supaya bisa lebih dekat ke tempat yang dituju, ketinggian yang dituju. Ya. Maka para ulama mengatakan siapakah dua pundak yang diinjek oleh Bilal itu. Ya. Ya, dua pundak itu adalah pundak Abu Bakar dan Abu Umar radhiyallahu anhum. Ya. Itu nggak masuk akal gitu. Kok ada seorang budak nginjek ya pundak dua orang tokoh besar sebelum dan sesudah Islam. Ya. Ya, tapi itulah Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, betapapun siapa Bilal di balik khalfiyahnya, latar belakangnya, ya. Tapi ketika sudah banyak prestasi keimanan, ya. Salah satunya, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan sehingga saat saya Mi'raj, saya dengar kersak sandalmu di bumi itu. Ya. Maka amal yang paling sering dilakukan oleh Bilal yang nggak banyak dilakukan oleh orang lain adalah sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu. Ya, ya kalau dibayangkan apa sih susahnya tiap wudhu 2 rakaat, tiap wudhu 2 rakaat. Ya, tapi kalau nggak ada keimanan, nggak ada semangat iman, semudah itu pun ya nggak terjangkau buat manusia. Ya. Jangankan sholatnya, wudhunya aja kalau ya wudhunya aja
belum tentu dilakukan ya. Ya butuh keimanan tersendiri agar manusia selalu dalam ya, dawamut tuhur ya, selalu dalam kondisi yang suci, tidak berhadas. Itu suatu sunnah yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itulah yang populer di kalangan para sahabat tentang Bilal ya. Sehingga ya, Abu Bakar dan Umar ya sama sekali nggak ada perasaan apapun ya diinjak oleh Bilal ya, dengan latar belakangnya. Ya. Peristiwa yang lain, sekelompok manusia eh, Arab ya, Arab primitif ya, Arab ya, baru masuk Islam, mereka mengatakan kami sudah beriman. Maka dijawab oleh Allah, enggak, kalian enggak beriman. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Kamu baru menyatakan keislaman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanannya belum masuk di hati kalian. Wa in Allah wa rasulahu. Ya. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'ah. Allah tidak akan mengurangi dari amal-amal kalian itu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Jadi apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat di atas sebelumnya? Ya kan masih ingat bahwa suratul suratul Hujurat, suratul Nidaat lil iman. Ya, dia mirip seperti surat Al-Anfal. Banyak ya ayyuhalladzina amanunya. Ya. Ya, ayat 1 ya ayyuhalladzina. Ayat 2 ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 11 ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Terus ayat 12 ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Belum yang sifatnya tema-temanya innamal mu'minun. Ya. Maka dari kisah ayat 14 ini berarti ya, manusia itu tidak akan bisa melaksanakan semua nilai-nilai adab baik sesama orang beriman ataupun dengan eh, pimpinan jamaah itu ya kecuali dengan keimanan ya. Sehingga Allah mengatakan kulam tu'minu, gimana kamu menyebut iman, kamu kan belum teruji, akhlakmu sama Rasulullah belum teruji, akhlakmu bersama para sahabat belum teruji ya. Sebagaimana mereka-mereka yang teruji akhlaknya di dalam berjamaah, ketaatannya kepada pemimpin, ketaatannya berukhuwahnya dengan sama orang beriman, berarti dialah orang-orang yang betul-betul beriman. Sebagaimana awal ayatnya mengatakan innamal mu'minuna. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman. Innama dalam bahasa Arab disebut dengan adatu hasrin. Ya, ya, kata untuk membatasi. Ya. Hanyalah orang-orang beriman yang bisa berukhuwah. Berarti kalau belum bisa berukhuwah, ya, ya belum beriman. Ya.
Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan, kalau saja jiwamu itu lemah, ya, misalnya hablum minallah, bisanya nilainya cuma 6. Ya. Hablum minan nas, ya, bisanya 8. Ya. Ya. Mana yang harus dipilih? Ya, tentu yang paling afdol dua-duanya. Hablum minallah 8, hablum minan nas 8 juga. Ya. Tapi kalau harus memilih bahwa jiwa saya ini lemah, ya, ya, belum bisa untuk hablum minallah setinggi hablum minan nas, ya, nggak apa-apa, bertahanlah untuk itu. Ya. Karena insya Allah hablum minan nasmu yang tinggi itu, ya, akan menutup kekuranganmu di hablum minallah. Ya. Dibanding dengan dibalik. Ya. Orang di hablum minallahnya 8, hablum minannasnya 6, apalagi 5. Ya. Mana yang lebih utama? Tetap yang hablum minannasnya lebih tinggi. Ya. Karena harapan baik hablum minannas untuk bisa hablum minallah tinggi, ya, itu lebih dekat daripada sebaliknya. Ya. Orang hablum minallahnya bagus, ya, tapi dengan keluarganya nggak bagus, dengan tetangganya nggak bagus, dengan sesama orang nggak bagus, sesama saudaranya, ya, nggak bagus. Ya. Itu lebih terasa, ya, kayak nggak ngefek hablum minallahnya. Ya. Ya. Maka ungkapan Ibnu Abbas ini terdukung oleh hadis yang mengatakan akmalul mu'minina imanuhum, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, keimanan yang terbaik bagi orang beriman itu yang terbaik akhlaknya. Ya. Kenapa nggak disebut ahsanuhum ibadatan, ahsanuhum amalan salihah? Ya, ya, karena Allah inginkan, ya, manusia itu baik hubungannya dengan sama yang lain. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Insyaallah yang baik hablum minan nasnya, ya, lebih mudah untuk memperbaiki hablum minallahnya, ya, dibanding dengan sebaliknya. Ya. Ya, tentu sekali lagi yang paling afdal dua-duanya, ya. Dua-duanya seimbang antara hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Didukung oleh hadis, ya Rasulullah, jika aku malas melakukan amal soleh, sholat sunnah, tilawah, ini semua malas, ya. Ya, gimana agar aku tetap dalam amal soleh? Ya. Maka Rasulullah menjawab, anta kuffa syarraka anin nas. Ya. Ya. Beramal solehlah dalam bentuk kamu jangan menyakiti orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Apakah dengan ucapanmu, dengan sikapmu, ya, dengan tindakanmu, ya, ya, apa aja, jadilah orang yang sensitif, ya, kalau dirinya itu telah mengganggu orang lain, ya. Ya, kalau di tempat umum itu, ya, bil khusus yang pernah umroh, ya, ya, kadang-kadang orang suka nggak nyadar gitu, ya. Kalau dia keluar dari toilet, dia tidak siram itu bekas, itu ganggu orang. Ya. Ganggunya luar biasa itu. Ya. Nggak masuk kebelet, masuk, ya, terganggu oleh, ya, ya, warisan orang lain. Ya. Ya. Maka
semangatilah dengan ya dengan bahwa itu ibadah itu ya. Kamu nggak ganggu orang lain itu ibadah. Ya, ya apalagi kalau ibu-ibu jalan-jalan ke Cina sana, ya budaya budaya nggak mau nyiramnya lebih jahat lagi. Ya, ya wajar lah orang kafir ya. Ya, cuma kalau di haram di Nabawi begitu juga itu nggak ngerti deh. Ya, ya selalu ada aja orang begitu. Jadi yang rekomendasikan oleh Rasulullah saat seseorang tidak bisa hablum minallah, hablum minan nas. Karena itu bukti keimanan, ya. Atau kalau dari ayat ini, ya, esensinya adalah ya, bukti keimanan yang baik bahwa kamu mukmin, ya. Ya kamu melaksanakan semua adab, ya, dari ayat 1 sampai ayat 13 ini, ya. Karena kamu belum bisa, berarti kamu masih muslim, belum mukmin gitu. Ya. Supaya bisa mukmin, ya ayo ikuti petunjuk-petunjuk Allah. Wa in Allah wa rasulahu. Ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yalitkum min a'malikum syai'an. Niscaya amal-amalmu itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Ya. Ya. Semuanya akan diberikan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Bahkan di balik itu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap orang beriman, terhadap ya orang-orang yang meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan amal-amal yang sifatnya hablum minan nas. Ya. Berusaha untuk tidak membuat orang lain terganggu. Ya. Ya. Ya, oleh karena itu, ketika hablum minan nas ini diperhatikan di orang-orang terdekat, maka hablum minan nasnya lebih tinggi lagi bobotnya di sisi Allah. Ya. Hablum minan nas antara suami dan istri, antara istri dan suami. Gimana supaya masing-masing tidak menimbulkan kondisi yang saling menyakiti. Hablum minan nas, nasnya itu orang tua, ya. Atau manusia-manusia yang disebut oleh Allah di surat An-Nisa, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka An-Nas yang pertama wabil walidaini ihsana. Ya. An-Nas yang kedua wabidil qurba wal yatama. Ya. Wal masakin wabnis wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Maka juga karena ayat ini ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Ya. Harus kita pahami juga bahwa ya, amal soleh apa saja pada hakikatnya menghasilkan ampunan dan rahmat Allah. Ya. Amal soleh apa saja. Ya. Sehingga ayat-ayat seperti ini sering jadi motivasi bagi orang-orang beriman. Ya. Dalam menjalani beratnya amal soleh, wabil khusus amal soleh hablum minan nas. Ya.
Dan siapa yang bersabar dalam berjamaah, ya, itu bukti bahwa dia bersabar di dalam hablum minan nas. Ya, karena dengan berjamaah itu berarti ada banyak interaksi, ya. Banyak program, banyak agenda, banyak ketemu, ya. Sampai orang Arabnya sendiri punya punya apa namanya semacam pepatah, ya, yang manusiawi tapi tidak Islami, ya. Pepatah yang manusiawi tidak Islami. Pepatah itu mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Jangan banyak-banyak berinteraksi dengan orang lain, ya, biar hubunganmu baik, ya. Kata Islam sebaliknya, ya. Zur kathiran tazdad hubban. Sering-seringlah ketemu supaya mahabbahmu, rasa cintamu semakin bertambah. Justru dibalik, ya. Kalau dengan amal soleh, ya. Dan berjamaah menuntut manusia untuk, ya, zur kathiran, bukan riban lagi. Ya, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Ya. Tapi bisa bertahan dalam, ya, ukhuwah, dalam apa yang disebut dengan takliful qulub dan seterusnya. Ya. Berarti manusia ini betul-betul beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran kadang-kadang antara iman dan Islam, ya, disebut secara mandiri, kadang disebut dua-duanya. Walaupun yang dua-duanya jarang, ya. Seperti ayat ini, ya. Ya. Jadi ada amanah, ada tema keimanan, ada tema keislaman. Dua, dua tema disebut dalam satu ayat. Ya. Semacam ini bisa kita baca juga dalam surat Az-Zariyat. Ya. Ingat saya ini juga pernah kita bahas, apa-apa kita ulang lagi, ya. Di Az-Zariyat ayat 30, musawwamatan 'inda fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ayat 35, ya. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Kami selamatkan rumah-rumah yang adanya orang beriman, sehingga kami tidak dapatkan di dalam rumah itu di selain rumah milik kaum muslimin. Ya. Jadi dalam satu tema, dalam, ya, ini tema tema Nabi Lut misalnya, ini, ya, ada tema keimanan, ada tema keislaman. Seingat saya cuma di dua surat ini, Al-Hujurat dan uh, iya, mungkin mata saya sudah nggak tajam, ya. Ini 25 kali, ya. Ini 25 bukan? 35. Iya, 35, ya. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Ya.
Ini tema iman, tema Islam disebut dalam satu pembahasan. Ya, ya. Bedakan dengan al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Nggak ada kata Islam satupun. Ya. Bedakan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin orang sedang bertanya, ya kenapa enggak wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Ya. Maka penjelasannya ketika tema Islam, tema iman disebut dalam Al-Quran tersendiri seperti wa antum muslimun, maka pengertiannya langsung include mukminun. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun sekaligus terimplisit dalamnya wa antum mukminun. Ya. Atau ketika hanya disebut mukminun, maka include di dalamnya muslimun. Qad aflahal mu'minun. Memang muslimnya nggak diakui, ya otomatis masuk di sini. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika disebut dua-duanya temanya itu baru ya maknanya berbeda. Ya. Islam ya sebuah kondisi yang masih awalan. Iman sebuah kondisi yang sudah meningkat. Ya. Ya, istilah ilmu akidahnya itu idza ijtama'a iftaraqa. Ya. Jika dua-duanya disebut tema iman, tema Islam, maka artinya beda. Ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, ini udah ngaji kitab-kitab akidah begitu ya. Apabila tersatukan, ya nggak dibeda-bedain penyebutnya, maka artinya nyatu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, otomatis ay mu'minun. Innamal mu'minuna otomatis muslimun. Ya. Ya, dalam dunia nyatanya ya otomatis mukminun itu terlihat dalam amal-amal yang jauh lebih ya berat ya. Ya, yang bahkan nyaris ya nggak masuk akal gitu ya. Ya, ya. Ada seorang tabi'i namanya Abu Ishaq As-Subai'i. Ya, ya. Itu kalau suruh jalan itu ya susah amat karena udah sepuh ya, udah sepuh. Ya, ya, ya kalau habis duduk pokoknya harus dituntun ataupun dipegangin gitulah ya. Ya, ya. Tapi kalau untuk sholat jamaah ya pokoknya udah diantar sampai soft depan udah langsung kayak sehat aja. Ya, ya. Begitu juga kalau disuruh qiyam ya jalan susah, ya, aktivitas susah. Tapi kalau sudah qiyam ya itu bisa hatam Al-Baqarah. Ya, ini begitu dahsyatnya iman itu ya. Ya, ya ini mirip apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum ya. Uh, uh, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Buta tapi semangat ngajinya ya. Semangat ngajinya luar biasa ya. Ya. Dan ngajinya offline ya.
Maka nggak kebayang jika manusia itu dikasih kemudahan oleh Allah. Online aja nggak siap juga. Ya. Ya, tinggal ya tinggal buka laptop, tinggal HP udah ya kedengaran ilmu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin melakukan amal tersebut kecuali dengan keimanan. Ya. Artinya udah selesai dari ya, tahapan-tahapan keislaman. Ya. Maka di ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Keimanan yang semakin di maintenance dengan baik, ditingkatkan, ditambahkan ilmunya, ditambahkan kesabarannya, ya, maka akan meningkat sampai kepada amal yang disebut oleh Rasulullah puncak amal. Ya. Puncak amal itu bernama al-jihad fi sabilillah. Ya. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Ya. Puncak amal dalam Islam itu ketika manusia mau berjihad di jalan Allah. Ya. Kenapa disebut al-jihad? Ya. Ya, karena al-jihad amal yang memadukan dua-duanya. Ya. Dalam waktu yang sama, amal jihad itu ada hablum minallah, ya, di mana manusia siap mengorbankan jiwanya ya karena Allah, dan di situ ada hablum minan nas. Ya. Karena dengan jihad tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada manusia yang menindas orang lain. Ya. Baru itu disebut dengan ya jihad fi sabilillah. Ya. Dimanapun ada jihad, tujuannya supaya manusia jangan ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Ya. Serah-serah saya lah. Ya. Karena ketika manusia itu tunduk apa maunya Al-Quran, berarti dia adalah hamba-hamba Allah. Ya. Ya. Peperangan Rasulullah dengan kaum Quraisy, ya, pada akhirnya ingin menundukkan sistem yang dibela-bela oleh Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, agar manusia itu mau berzina boleh, mau mencuri boleh, mau membunuh boleh, kan itu. Ya. Maka Rasulullah, para sahabat berjihad agar sistem jahiliyah ini ya tidak berkuasa di atas bumi. Ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya. Sedangkan hukum Allah buru-buru membunuh. Ya. Suudzon nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Buru-buru berzina. Ya. Ya. Melihat yang bukan mahramnya nggak boleh. Ya. Karena itu dianggap titik awal menuju perzinahan.
ya harus di stop dari awal. Nah, kalau bukan hukum Allah yang berlaku dari diri manusia, nggak masuk akal. Masa ngelihat aja nggak boleh? Kita nggak ngapa-ngapain kok. Ya, ya, ya. Islam mengatakan wala taqrabuz zina. Sama zina itu prinsipnya bukan sekedar jangan melakukan, ya, tapi menjauhkan diri dari semua yang mengacu seperti itu. Itu bisa berjalan dengan baik kalau ya, sistem yang diperjuangkan oleh Abu Jahal, oleh Al-As bin Wa'il dan lain sebagainya itu bisa ya, di apa dihancurkan, ya, dan hukum Allah. Dan untuk menuju semuanya itu memang harus bi amwal wal anfus, ya, dengan jiwa dan harta, ya. Di zaman eh, di zaman Khulafa ar-Rasyidin ada Al-Qadisiyah, ya, ya, perang menundukkan eh, Persia, ada perang Yarmuk, ya, itu semua dalam rangka memperbaiki, ya, kehidupan manusia, ya, harus dibayar dengan itu. Dan begitulah seterusnya. Ya. Apa yang terjadi dengan Tufanul Aqsa tujuannya juga seperti itu. Ya. Walaupun sebagian kaum musliminnya, wabil khusus para penguasa Arabnya, ya, para penguasa Arab yang fusak, ya, fasik-fasik itu didukung oleh orang-orang yang berlabelkan ulamanya, ya, dan didukung oleh kurok-kuroknya, ya. Kalau ibu-ibu kadang-kadang dengar termasuk di pembukaan ngaji ini, ya, biasanya suka berkumandang Musyari Rasyid, ya. Musyari Rasyid itu belakang-belakangan ini memang semakin gencar mengecam, apakah mengecam gerakan dakwah yang ada di balik Hamas, Hamasnya sendiri, Mujahidnya sendiri, nggak habis-habisnya itu dibully, ya, sebagai khawarij, sebagai ini macam-macam, sebagai orang yang membisniskan jihad istilahnya, ya. Ya, ya, silakan buka YouTube-nya lah, ya, 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 Musyari Rasyid, ya, dalam rekamannya mengecam dakwah, mengecam Hamas, mengecam, ya, terus keakrabannya dengan Abdul Fattah As-Sisi, Presiden Mesir, luar biasa, ya. Padahal andai kata cukup diem aja lebih bagus lah. Ya adalah netral, nggak dukung juga ngecam. Kalau udah ngecam, siapa yang diuntungkan kalau ngecam? Ya Zionis lah, Sahayina, tepuk tangan. Wah, koriknya sekarang udah nggak pro dengan jihad ini. Ya, ya, ya. Apakah Sudesnya, ya, didukung oleh, ya, para kuroknya. Ya, 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 ini termasuk apa yang kita bahas kemarin, ya, ya. Ketika sebuah kemaksiatan itu sampai ada mujaharoh, kan disebut mujaharoh, kenapa? Ya karena sengaja divideokan, ya, divideokan, ya, disebarkan, ya. Tujuannya jelas untuk mempengaruhi pemikiran umat, ya. Ya, tapi umat yang cerdas, ya, oh kamu memang bagus tilawahmu, tapi kalau fikrahmu seperti itu nggak ada gunanya, ya. Memang bagus kamu imam dan khatib Masjidil Haram, tapi kalau fikrahmu begitu, ya, ya, maka kita nggak butuh dengan
qurra ataupun orang-orang yang disebut ulama, ya, sampai orang-orang seperti itu ya, mempelesetkan dengan istilah bukan tufanul aqsa mereka istilahkan, ya. Yang istilah kalau kaum muslimin yang pro jihad dengan tufanul aqsa, mereka mengistilahkan apa? Tufanud damar katanya, ya. Ya. Tufanud damar, ya. Itu mah ya, nyari kehancuran, sengaja ngancurin aja itu mah. Ngancurin jiwa, ngancurin ya, bangunan dan seterusnya. Ya, begitu nggak setujunya. Ya. Dan kalau soal kondisi setiap jihad itu ada selalu pro kontra, dan itu terjadi sejak zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah jihad-jihadnya selalu dibully dengan apa? Ya, ya perang saudara istilahnya. Kan sama-sama orang Quraisy mereka. Ya, ya. Jadi Rasulullah itu dituduh merusak tatanan bangsanya sendiri. Ya, ya memang merusak. Disebut merusak kalau demi siapa itu? Kalau demi dirinya, demi kelompoknya, tapi kalau itu demi Allah, baru itu namanya jihad. Ya. Saya melakukan ini, para sahabat melakukan ya, istilah Abu Jahal itu qat'u silatil arham, memutus kekeluargaan yang ada. Ya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, ya, enggak, enggak termasuk seperti itu. Ya. Sampai begitu mau perang saja, Abu Jahal itu masih pede. Ya. Kami ini dalam jalan yang benar, Muhammad itulah yang tukang ngerusak ya kekeluargaan kaum muslimin Quraisy. Sehingga dia berdoa. Ya. Orang kafir aja berdoa. Masa kaum musliminnya enggak berdoa? Ya Allah, siapakah di antara kita ini yang berada dalam kebatilan? Hancurkan ya Allah. Ya. Ya. Kebatilan itu disebut ya ngerusak tatanan kehidupan, ngerusak hubungan keluarga. Ya. Hubungan keluarga kalau suami masuk Islam, istri nggak masuk Islam kan jadi pisah. Ya. Anak dengan orang tua, Abu Bakar dengan bapaknya. Ya. Setelah perang, ya, dibuktikan oleh Allah. Kamu hancur, kaum muslimin masih eksis. Turun ayat. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Kan kamu minta pembuktian. Ini sudah saya buktiin, kata Allah. Ya. Dalam ayat jihad ada wala yakhafuna laumat laim. Ya. Siapa yang berjihad harus siap dicaci orang, dicela orang, wah nggak habis-habisnya lah. Ya. Namun semuanya itu akan tetap tidak berpengaruh kalau keimanannya terus dijaga, ditingkatkan. Makanya dimulai dengan innamal mu'minun. Hanyalah orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu. Ya. Keimanan yang memproses dalam diri manusia itu ya, untuk semakin yakin dan tidak ada keraguan. Ya. Apakah yakin bahwa dengan jihad ini ya manusia ya kematiannya akan lebih istimewa di sisi Allah. Ya. Seperti umumnya para mujahid di Filistin selalu mengatakan begitu. Ya. Mati itu hakikatnya sama. Ya. Terpisahnya nyawa dengan badan manusia. Tapi kualitasnya tetap beda satu dengan yang lain. Nah itu kalau
diyakini dan tidak ada keraguan, baru orang berani berjihad. Tsumma lam yartabu. Ya. Yang mendanai jihad berarti berjihad. Ya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Maka untuk mendanai jihad pun butuh innamal mu'minun tsumma lam yartabu. Keimanan yang tidak ada keraguan. Ya. Sedih. Kok di sana enak banget berjihad. Masa di sini cuma penonton doang. Cuma nyekrol-nyekrol medsos aja. Ya. Wah, saya harus kecipratan nih. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Danai jihad itu. Ya. Ini butuh summalam yartabu. Ya. Kalau mati syahid, bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Sehingga ya nggak ada takut-takutnya. Ya. Ngiri terhadap saudara-saudaranya kalau mendapat tugas, kemungkinan syahidnya 90%. Ya. Kok bukan saya? Kok bukan saya? Bukan, kebetulan bukan saya. Ya. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Terakhir yang syahid yang cukup menggetarkan adalah Syekh Hudzaifah. Ya. Nama samarnya Abu Ubaidah. Ya. Ya kalau dipikir tukang ngomong doang masa bisa syahid. Ya. Ya. Tapi begitulah ya. Segala yang dilakukan dalam rangka fisabilillah fahuwa jihad. Ya. Kelihatannya aja ngomong. Siapa tahu di balik itu dia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga Allah pilih sebagai syuhada. Ya. Itu semua butuh thumma lam yartabu. Ya. Jadi kalau sudah berjihad, jangan dikira semua orang akan mengapresiasi. Wah, kamu gini, gini, gini. Ya. Bisa jadi yang membuli jauh lebih banyak. Ya. Dan pembuli rata-rata dari al-mala. Ya, dulu kita pernah belajar istilah al-mala. Dari manusia-manusia yang punya kedudukan tinggi. Presiden, ulama, ya, qurra, ya, yang punya nama mendunia. Ya, ya. Maka dipikir dengan memanfaatkan orang-orang yang punya nama mendunia itu bisa mengurangi ya, mengurangi amaliyah jihad itu, kemudian minimal orang nggak mau ya, minimal orang nggak mau nyumbang lagi, nggak mau mendukung lagi, nggak mau memviralkan lagi dan seterusnya. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ya. Ya. Keimanan yang membuat manusia itu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pada akhirnya ya, di balik wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ada kepentingan hablum minallah untuk mujahidnya. Hasilnya untuk hablum minan nas. Ya. Ya, cita-cita jihad Filistin tidak ada lain seperti yang diinginkan oleh surat Al-Hasyr. Ya. Bahwa apakah surat Al-Hasyr ataukah surat uh, Al-Ahzab, ya. Intinya dakwah ini tidak akan mulus kalau ya tiga kekuatan ini tidak dikaukan dulu. Ya. Tiga kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah al-Yahud. Ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, al-Yahudnya harus dibuat ya, dilemahkan dulu. Lemah secara militer, lemah secara pendanaan, ya,
lemah secara soliditas udah ya, tinggal pendanaan dan militer. Dan orang beriman harus lam yartabu, nggak pernah ragu bahwa ya, ya kaum muslimin di seluruh dunia yang pro jihad Filistin ya adalah sedang merintis tad'if kuwatil Yahud ya, memperlemah ataupun tauhin, memperlemah kekuatan Yahud wabil khusus secara askarian ya, secara militer ya. Kemudian kuwatul musyrikin ya. Dan yang ketiga kuwatul munafikin ya. Munafikin ini ya Yahudi tapi casingnya itu Muslim ya. Ya, dia pakai baju khas Arab, dia pakai istilahnya sorban dan seterusnya ya. Jadi yang bekerja sama di negara Zionis itu ya tiga kelompok ini ya. Musyrikinnya ya yang getol membela al-Yahud adalah India ya. Ya. Tidak sedikit senjata-senjata yang buat membunuh kaum muslimin itu ya masih labelnya masih nempel ya, labelnya label India ya, ya. Terutama peluru-peluru bom-bomnya masih India ya. Ya. Apakah eh, Asianya ya, Thailand, Singapura ya itu ya otomatis ya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap kelompok akan membunuh, akan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Ya. Munafikinnya, ya walaupun lebih kepada pemerintahannya, ya bukan kepada warga negaranya. Apakah Emirat, apakah Kuwait, apakah ya Arab Saudi, mobil khusus Mesir dan ya Mesir dan Yordan, ya semuanya dalam barisan mereka. Ya, ya, pemerintahan ya. Hukumatan la sya'ban istilahnya. Sya'bnya siap. Ya. Ya. Maka seperti Kuwait ini di bulan ini ngusir seorang dai yang terkenal ya, namanya Syekh Tariq Suwaidan. Ya. Kenapa? Ya karena dukungan Filistinnya wah, luar biasa lah. Ya. Memviralkan qadhiyah Filistin di dunia Arab itu luar biasa. Ya. Ya, karena itu di bulan ini atas perintah Zionis, perintah Emirat, ya biasalah ditakut-takuti kalau kamu nggak lakukan instruksi ini, ya siap-siap dengan dampaknya. Usir orang ini, ya, lumayan diusir. Ya. Daripada Saudi, kalau Saudi tangkep-tangkepin ya, tangkepin masukin penjara. Ya, kalau Kuwait diusir aja deh, ya cabut keluarga negaraannya. Ya. Karena itu Allah sebut innamal mu'minun. Ya. Butuh keimanan yang spesial. Butuh thummalam yartabu. Ya. Butuh pengorbanan bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Butuh kesungguhan iman. Ulaika humus sadiqun. Ya. Kesungguhan memang. Sungguh saya ingin mati syahid. Sungguh saya ingin apa, menjadikan kekuatan orang kafir itu jangan terus-menerus menindas kaum muslimin. Ya. Ya. Ya, termasuk di negeri ini, siapa yang mengikuti perkembangan tahu betul siapa yang mengeruk kekayaan, siapa yang menyalahgunakan, siapa yang melakukan ya pembalakan liar yang ada di Sumatera sehingga harus terjadi bencana ini. Ya, kalaupun ada satu dua orang kafir, ya, satu dua orang mukmin,
umumnya pelaku besarnya adalah orang-orang kafir. Ya. Demikian Ibu-ibu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.